Jadi saya yakin ini sudah serangan yang dipesan gitu loh. Serangan dipesan oleh kelompok tertentu. Tujuannya apa? Untuk menyasar, menarget data-data tertentu yang membahayakan bagi kelompok tertentu ini. Saya menyebutnya kelompok elit lah. Jadi saya melihat, oh ini serangan ini ada high profile lah gitu. Yang punya mungkin kekuatan politik, ingin mengambil atau menghilangkan data-data tertentu. Anda hati-hati kalau berbicara, Prof. Kita kasih solusi. Lagi panas nih, Prof. Rido. Waduh, ini dokter IT ya, udah dokter, bidangnya IT, pakar AI. Saya rasa Anda yang waktu yang tepat untuk bahas ini ya. Anda tahu berita ini, Mas? Sangat tahu. Di FYP atau mungkin di Reels-nya, di akun Instagramnya Mas Rido ini, wah luar biasa. Saya nontonin kemarin ya. Uji coba masuk meretas sementara ya. Uji coba ya ngebobol website negara lah. Tapi beneran dibalikin 100% kan ya? Oh iya, hanya 5 menit. Hanya 5 menit kita kuasai, kemudian kita tidak ambil apa-apa, kita kembalikan. Yang website ya. Segitu. Masuknya 2 menit. Masuknya 2 menit? Dan itu, semudah itu? Dari tim kita bilang, mohon maaf Pak, ini sebenarnya bisa 1 menit, tapi jaringan lagi jelek gitu. Dia bilang. Cut that stupid beep. Ya itu arti kita ingin menyampaikan, itulah keadaan kita. Itulah. Nah, ini pakai apa sih? Maksudnya ini web developernya freelance dari mana? Hah? Kang Warnet? Ya, dari... Masa sih nggak mungkin saya 2 menit bisa masuk? Kenyataan itu, ya kenyataan. Jadi, negara loh? Iya. Enggak. Jadi sesungguhnya kemarin tim kita itu melakukan tes itu di 3-4 website. Yang kita publish 1 itu. Saya tanya berapa menit butuhnya. Ini koneksi lagi jelek Pak, 2 menit gitu. Langsung saya tanya stepnya, hanya 4-6 step saja. Ya, jadi dia membypass login ya dengan satu teknik gitu, kemudian masuk. Nah, ini mereka mencoba membuat backdoor. Ini istilah teknis ya. Backdoor itu kira-kira membuat pintu masuk. Siapa si hackernya? Ini tim kita ini. Oh, tim. Ya, tim. Ya. Oh, ini pas lagi uji coba ya, uji karena coba. memang ramainya PDN ya apa? Pusat Data Nasional. Kan jebol. Ya. Kominfo nanti kita bahas teman-teman. Ya. Oke, lanjut dulu dikit. Logikanya nanti akan mirip logikanya. Okay. Nah, jadi kita tim ini buka pintu ya, kemudian berhasil. Ya sudah, kalau udah berhasil masuk dia bisa menguasai seluruhnya. Data mau diambil, dikeluar masukkan itu. Oh iya. Tapi kita hanya 5 menit, kita tutup, kita hapuskan semuanya itu. Kita nggak, artinya hapuskan ini ya, yang sudah kita upload hanya untuk pintu masuk tadi. Tapi bayangkan, yang pesan kita adalah, bayangkan, ini kan website pemerintahan untuk layanan publik. Bagaimana kalau yang melakukan itu adalah niat orang-orang dengan niat jahat? Ya, ini kita hanya ingin menunjukkan cuil saja. Ya, satu website 2 menit gitu. Itu karena koneksi sedang jelek. Itu dari tim kita. Bagaimana kalau ini? Oke lah Mas, nih kita mulai aja kali ya pembahasan tegang ini ya. Prof Rido ini memang pakarnya dan coba deh, sebenarnya saya mau tahu nih ada apa sih sebenarnya negara kita? Maksudnya apakah elit yang bermain, personal yang bermain, mentang-mentang mau pilkada ada aja. Kayak saya tuh sebagai warga negara nggak bisa tenang gitu loh. Data bocor lah. Saya mau nanti mau umroh nanti minggu depan berapa 3 minggu lagi jadi deg-degan lah karena urusan sama imigrasi pasti kan. Kayak begitu-begitu kemarin antriannya kayak ular panjang banget yang di imigrasi. Maksudnya ini sebenarnya gimana sih, dan nanti kasih solusi ya Prof ya. Gimana cara menanggulanginya. Lihat berita-beritanya. Data kementerian harus masuk PDN tapi tak ada backup. Apa sih nggak ada backup? Bingung banget gue. Komisi 1 DPR berkata konyol luar biasa. Rame kemarin. Kalau kita lihat ya di TikTok kita, di Instagram kita ini kan, kalau di FYP saya lumayan ramai perdebatan antara pihak kementerian dan anggota DPR. Ya macam-macam lah. Dari Ibu Anita ke Pak Nadiem, Mutia Hafid ke Kominfo, ya, Pak Budi, BSSN ya, Rika Diah Pitaloka, terus macam-macam lah. Cewek-cewek lagi nyerang ya. Aduh gimana ya, maksud saya yang ke Pak Bahlil ke anggota DPR juga terkait pengajuan APBN dan seterusnya gitu kan. Maksudnya ini negara kita lagi kenapa gitu loh. Maksudnya kan kita pengennya bernegara dengan baik, rukun, tentram, aman jiwa, harta dan seterusnya gitu ya. Nah, lihat dari berita-berita, coba satu lagi Dim. Nah, ternyata hackernya adalah, ngomongnya gimana sih? Brain Cipher. Ya, Brain Cipher. Ini nama hackernya? Iya, nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Ya. Nanti ada cerita ya, apakah Anda udah email ke dia apa belum gitu ya. Brain Cipher minta maaf. Tuh, usai serang PDN, pengamat keamanan cyber, hinaan ke pemerintah. Wah. Lanjut lagi, ada lagi ya beritanya. Siapa sosok hacker PDN yang minta maaf dan janji pulihkan data hari ini? Pengamat, jangan percaya.
Terduga hacker PDNS minta maaf bakal beri kunci data gratis besok. Oke lah, dan berita udah banyak banget, tapi ternyata memang ada seorang pakar, makanya saya datangkan ke sini. Anda viral juga loh, Mas. Ridho Rahmadi, lumpuhnya PDN hanya skala kecil, potensi serangan lebih besar justru dilakukan pemilik internet. Pemilik internet, bentar. Pemilik internet siapa? Elon Musk baru mau pitching Starlink. Kabel-kabel fiber optik itu punya siapa? Yang di bawah laut, yang akhirnya podcast ini bisa ditonton YouTube dan seterusnya. Salah satu simpul paling penting, 1.600 km di Palaparing yang di sebelah timur, ya yang membangun China. Oh, Cina. Yang membangun Palaparing itu 35.000 km. Emang Tapi simpul timurnya itu 1.600 menghubungkan 3-4 wilayah, itu China yang bangun. Loh, kalau China yang bangun, kabel-kabel di bawah laut apa segala macam, sehingga ya teman-teman juga bisa berakses internet dengan mudah gitu ya. Berarti kan kalau milik Cina, data kita dipegang dia dong? Ya seperti jalan raya di depan ini kan, tempat lalu lalang mobil itu. Itu kan ya milik negara ini, milik provinsi ya. Siap mobil yang lewat, motor yang lewat kita bisa tahu, ya, yang pemiliknya bisa tahu. Kalau suatu kali mau ditutup juga nggak bisa apa-apa kan. Nah, ini analogi ya. Kalau jalur yang 1.600 km ini kan hacker ya. Ini ransomware group ya, namanya Brain Cipher. Ya pasti tujuannya adalah ransom. Dan waktu itu Kominfo mengumumkan minta tebusan berapa? 8 juta dolar. Kok sekarang tiba-tiba kita berikan secara gratis? Atau tendernya ke Cina, ke asing. Maksud saya emang SDM lokal kita nih rendah. Nah, sampai akhirnya nggak bisa bikin jaringan internet. Ya, saya pikir sangat mampu ya. Ya resource kita sangat mampu dari segi manusianya, segi kemampuan dana kita. Mungkin beberapa teknologi kita harus beli, tapi tidak harus rahkan asing untuk membangun kan gitu. Jadi kalau APBN itu difokuskan dengan lebih benar menurut saya, yang penting-penting seperti ini itu akan mendapat prioritas. Jangan sampai malah asing yang membangun. Termasuk PDN ini kan aslinya di Cikarang salah satunya. Yang sedang dibangun, katanya ditargetkan Agustus atau Oktober itu. Itu yang membangun dananya 2,6 triliun Perancis. 85%-nya itu kan. 15% APBN. Padahal kalau dibandingkan dengan program-program yang kita dengar, 2,6 triliun kan mungkin kecil. Ya, untuk ini kan data, ya, tempat kita naruh seluruh data yang sekarang dicuri ini, ya. Itu kan harusnya ya milik kita, jangan sampai dibangun orang asing. Kalau yang membangun orang asing seperti Perancis, apa iya dia cuma bangun memberikan pinjaman terus that's it? Kan pasti ada ingin keuntungan. Keuntungan operasional, keuntungan dan segala macam. Termasuk keuntungan mengolah data tadi. Data kan disebut data is the new oil. Black gold. Jadi dari saking berharga. Kalau dimodelkan itu sangat berharga data itu. Ya. Itu ya bisa disalahgunakan juga ya. Oh, sangat bisa disalahgunakan. Coba kita runut satu persatu deh, Prof ya. Data yang dimaksud ini data apa aja sih yang lagi rame ini nih? Oke, ke PDN ya kita ya. Iya. Jadi mungkin untuk gambaran dulu, PDN ini kan semangatnya sebenarnya bagus. Menggabungkan pusat data kecil yang ada di instansi-instansi yang katanya jumlahnya ribuan itu. Digabungkanlah data-data pemerintahan, data-data kementerian, data-data provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya. Nah, macam-macam. Data imigrasi kemarin. Data setahu saya Bawaslu, data Kesekretariatan Jenderal MPR, DPR. Seluruh kementerian 56 ada di sana kemarin dan setingkat itu ada di sana. Ya jadi bayangkan ada data finansial data yang sifatnya intelijen juga ada, data yang sifatnya data-data publik, identitas pasti ada. Ya seluruh rakyat Indonesia ini representasi digitalnya itu, apalagi yang berhubungan layanan publik ada di sana. Termasuk data Bang Dery juga ada saya yakin. Data saya juga ada. Gitu. Ya, nanti Kementerian Dalam Negeri mungkin data kita ada juga di sana kan gitu. Itu terus arahnya oke lah nih hacker minta maaf gitu ya. Kalau memang ternyata adalah beneran dicuri gitu ya. Nggak ada minta maaf emang apapun kepentingannya lah, keputusannya lah. Ini disalahgunakannya nanti buat apa sih sebenarnya? Ini kita ngomong ke orang awam dulu deh biar paham nih maksudnya. Apa sih sebenarnya? Jangan-jangan mungkin ini nggak tahu data kita nggak reaktif, taunya memang ini maaf. Karena nih bilang juga netizen bilang katanya SDM kita rendah. Jadi kayaknya banyak juga yang nggak peduli tentang adanya data. Akhirnya orang-orang ada aja yang bilang bahwa kayak hati-hati, jangan mau kita dikecoh. Ayo upgrade dong skillnya, ayo gitu kan. Jangan mau kita sama oknum ya, dibego-begoin sama oknum mulu nih. Nah, maksud saya gitu, biar teman-teman yang nonton ini paham. Jadi yang awam terutama, jujur nih Prof,
mayoritas di Indonesia, ketemu mayoritas ya, SDM-nya rendah apa tinggi? Mayoritas loh. Konteks IT ya? Iya. Untuk jujur dalam konteks IT. Nah. Kalau saya bilang kalau tanpa mengurangi hormat ya, iya. Kita ngomong fair-fairan aja deh. Yang udah paham mengenai IT deh. Jujur. Kalau rendah tidak juga. Kita ngomong mayoritas. Kalau mayoritas secara umum pengetahuan IT. Iya. Oh, kalau literasi digital kita masih jauh. Nah, ini maksud saya. Ya. Jadi maksud saya ajak obrolan ini Anda nih jangan sampai ini akhirnya banyak sekali saya temukan kayak nggak peduli, bodo amat. Padahal ternyata bahasa awamnya ini data ini nih buat lu nanti di kemudian hari begini loh. Nah itu. Oke. Nah, kita butuh itu loh. Iya. Oke, mungkin satu-satu ya. Iya. Ini yang menurut saya lebih penting tadi tentang motif dulu. Okay. Ya, menurut saya. Jadi yang saya sampaikan ini memang betul asumsi, ya, hipotesis, ya, tentang motif di balik peretasan BDN. Oke. Tapi saya pikir ini perlu supaya di publik itu tidak kemudian kosong dan mudah terombang-ambing. Ya, jadi ini rasionalitas, ya. Kita mencoba reasoning, kira-kira yang masuk akal itu inilah yang terjadi. Ini saya sampaikan. Okay. Jadi insya Allah basisnya ya pengalaman saintifik saya dan juga pengalaman lah ya. Secara praktikal. Selama? Saya kalau di dunia IT udah 2000 berapa ngajar ya, 2008 itu. Oh ya, Anda juga katanya ada hubungan dengan Pak Amin Rais ya? Iya. Ponakan? Saya menantu. Oh iya. Beliau nih ya, Prof. Rido Rahmadi, belum menantu. Profesor, ya. Belum profesor. Ya, kan saya doakan. Amin. Doktor bentar lagi profesor, udah bikin penelitian juga banyak. Ya, menantu dari seorang Bapak Amin Rais, Masya Allah. Ya. Oke, kembali Mas ya. Ya, lanjut. Nah, pertama kita dengar kabar tadi yang mengagetkan PDN ini diretas. Ya. Ransomware itu kira-kira mengunci data dan dia juga mengambil data. Motifnya apa? Ransom, tebusan. Di belahan dunia manapun saya katakan, dimanapun. Oke. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, ya selisih berapa hari ya, setelah mungkin 2 minggu kemudian ada kabar 2 kali kan dari mereka. Tiba-tiba kok mereka mengirim saya sempat email ke mereka itu karena dipublish emailnya itu kan. Saya kirim email, diberi link menuju dark web, ya. Saya ikut itu. Kemudian berisi pernyataan yang kemudian besoknya viral itu. Nah, saya dapat kira-kira 1 hari sebelumnya. Di pernyataan itu, ya, kira-kira mereka bilang ini tidak ada muatan politik serangan ini, ya. Kemudian bahwa ini saya tambahkan mereka memberikan pernyataan kedua itu bahwa ini adalah sebuah keputusan kita secara independen, tidak ada intervensi, bahwa kita akan memberikan kunci secara gratis dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia bilang gitu. Ya, tahu. Kunci secara gratis dan silahkan kalau mau donasi. Dia kasih link ke Monero itu kan, kripto itu. Kripto, oke. Ya, jadi ini janggal sekali gitu. Ini kan hacker ya. Ini ransomware group ya, namanya Brain Cipher. Ya pasti tujuannya adalah ransom, dan waktu itu Kominfo mengumumkan minta tebusan berapa? 8 juta dolar. Kok sekarang tiba-tiba kita berikan secara gratis? Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa mengamati juga rapat kerja Komisi 1 dengan Kominfo, BSSN, nampak sekali Kominfo, BSSN itu kebingungan, termasuk Telkom. Nah, di situ saya melihat, ini lebih rasional, lebih reasoningnya lebih pas. Kalau memang ini sesungguhnya Brain Cipher sudah dibayar sesungguhnya. Masa iya? Oh iya, sudah dibayar. Kemudian siapa yang bayar? Ya ini kelompok dengan higher profile. Taunya? Ya ini tadi, ini reasoning ya. Ini saya mencoba merasionalisasi membaca keadaan gitu loh. Okay. Ya gitu. Baca keadaan yang ini bisa jadi benar kan gitu. 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 Jadi dari tadi minta tebusan kemudian sekarang kok minta donasi kan gitu, memberikan secara free. Jadi saya yakin ini sudah serangan yang dipesan gitu loh. Ya, serangan dipesan oleh kelompok tertentu. Oke. Kemudian tegang nih. Tujuannya apa? Untuk menarget data-data tertentu yang membahayakan bagi kelompok tertentu ini. Ya, bagi saya menyebutnya kelompok elit lah. Ya, elit. Ya. Saya melihat Kominfo, BSSN, Telkom itu tidak dilibatkan secara lembaga, tentunya. Saya melihat itu dari rapat kerja dan Komisi 1. Mereka kebingungan kok dengan apa yang terjadi, yang saya lihat. Jadi saya melihat, ini serangan ini ada higher profile lah, gitu. Yang punya mungkin kekuatan politik, yang punya kekuatan finansial,
dan ingin mengambil atau menghilangkan data-data tertentu. Wow, Anda hati-hati kalau berbicara, Prof. Masa segitunya? Ya sekarang sebut ini argumentasi saya. Iya, oke. Ya jika ada rasional yang berbeda, silakan disampaikan coba. Counter argumennya gitu, yang lebih masuk akal. Ini yang menurut saya lebih bisa mewakili ya, bisa merasionalisasi situasi gitu loh. Jadi ada pesanan gitu. Oke, apakah ini ada hubungannya dengan tadi kan Anda sebutkan ada kata Bawaslu, data Bawaslu. Setahu saya Bawaslu di host di sini juga, setahu saya. Oke. Di PDN itu. KPU? KPU itu kan kemarin sempat rame itu waktu Pilpres itu kan. Itu kan dia pindah ke cloud Alibaba. Nah, itu juga saya yang agak bukan agak, saya sangat against itu. Ya ngapain ke Alibaba? Kan milik asing juga. Iya. Cina. Lebih mudah mereka melihatnya. Lebih mudah. Oke lah ini udah lewat juga gitu ya. Aduh, gue takut salah ngomong nih. Tahu berita terbaru ketua KPU? Iya, tahu dong. Ada hubungannya? Saya nggak. Sorry, kita disclaimer nggak mau ngomongin personalnya. Tapi maksudnya ini kan kita lagi cari titik temunya nih ya. Sebenarnya ada apa? Untuk keamanan kita bersama kok negara kita, biar kita tahu bahwa ya mudah-mudahan ini Pak Jokowi langsung nonton tayangan ini gitu kan, kita nggak tahu. Jadi Anda ntar bawa solusi lah kira-kira seperti apa. Nah, mesti ada hubungannya nggak? Karena memang ini kan data orang, elit, personal. Ikan ini kan lagi tidak baik-baik saja negara kita. Iya. Tapi ini mungkin satu mungkin bisa kita jadikan awal untuk menalar gitu ya. Ini kan akhir kepemimpinan bagi sebagian orang kan gitu. Ya tentu ingin semuanya landing secara smooth kan. Ingin happy ending ya, nama yang harum ya. Nah, ini yang di mana nih ya, ada data-data segala macam ya, ini harus dihilangkan kan gitu. Ya. Jadi skenario yang paling kan tidak mungkin ya melibatkan secara sulit masuk ke pusat data itu kan, berlapis kan ini. Kominfo pengelola, teknisnya oleh Telkom dan Lintas Arta kan masuk sulit. Ya paling mudah memang mesan hacker saja. Tapi menurut Anda ini katanya gampang. 1 menit Anda bisa meretas kemarin. Saya nonton videonya kok, bro. Ya saya lihat, jago banget nih orang nih. Gue nonton video lu tuh, Prof. Ya kan? Nah, ya ini video ini. Tuh ya kan? Ya. Mungkin teman-teman bisa nonton sebentar deh ya. Nanti tinggal lihat aja tayangan aslinya. Ada kok di akun sosmed beliau. Coba play deh. Tim kami di sini berhasil masuk dan menguasai sebuah website pemerintahan hanya dalam waktu sekitar 2 menit saja. Tes penetrasi ini semata untuk menyadarkan kita semua, khususnya pemerintah, akan pentingnya mengantisipasi serangan cyber. Dan juga untuk menyadarkan kita semua pentingnya membangun kedaulatan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bahwa BrainCipher telah memberikan kunci untuk membuka data yang ada di PDN yang telah mereka enkripsi. Perlu diingat bahwa motivasi serangan ransomware di belahan dunia manapun itu adalah ransom, tebusan, dan bukan donasi. Sekali lagi, jika kemudian mereka malah berbalik memberikan kunci secara cuma-cuma dan malah membuka pintu donasi, ini adalah sebuah drama yang terlalu jauh di luar nalar. Mari kita perhatikan pernyataan BrainCipher dalam 2 hari ini. Mereka mengatakan bahwa serangan ini adalah semata sebuah tes untuk menguji keamanan PDN dan tidak ada muatan politik di baliknya. Mereka kemudian meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mereka mengatakan keputusan untuk memberikan kunci secara free ini adalah keputusan yang independen tanpa ada intervensi. Nggak ada intervensinya, elit. Kemudian meminta maaf. Tidak ada intervensi, ini independen. Adakah, kita bertanya, pernyataan mereka yang menjawab sesuatu yang tidak kita tanyakan, justru ini semakin meyakinkan kita bahwa serangan tersebut adalah sebuah pesanan yang jelas tidak independen dan bermuatan politik. Meminjam perkataan yang viral kemarin, come on man, cut that stupid. Akhiri semua drama ini. Mari kita menjadi rakyat yang cerdas dengan tidak mempercayai itu semua. BrainCipher, siapapun mereka itu, telah menerima bayaran dari sebuah kelompok elit yang punya kekuatan politik dan finansial yang ingin menghilangkan data-data tertentu. Kelompok elit ini tidak melibatkan Kominfo. Cuma kan nggak ada buktinya, Prof.
buktinya mana? Masalahnya diterima bayaran. Itu yang sulit kan kita cari tahu. Jangan-jangan mungkin memang betul oke lah. Ya memang nggak bisa cuma-cuma itu juga sih. Nguji nih, oke, maaf ya gitu. Maksudnya ya oke lah, kita tahu lah udah mulai pelan-pelan cerdas belajar gitu. Cuma maksudnya kan kalau nggak ada buktinya gimana? Ya, posisi argumen saya ini sama dengan bobotnya ya. Sama bobotnya dengan posisi argumen sebaliknya. Kalau gitu, sama-sama 50%. Kalau saya mengatakan ini ya, kalau tadi menggunakan logika yang sebaliknya tadi, bahwa ini bukan pesanan, ini tidak ada muatan politik dan segala macam. Sama saja. Kalau mau diadu iya gitu sih, ya. Iya sih. Memang kan memang 50-50. Memang kita juga mungkin yang kontradiktif juga nggak berani juga mengatakan bahwa pure 100% ini tidak ada yang bayar misalnya. Iya juga. Ya, tapi kan kita kudu lebih analitik membaca alam kira-kira gitu ya. Oh ini kalau ada mau kejadian itu kan mungkin burung-burung lewat dan segala macam gitu. Kan tidak semua eksplisit gitu loh. Ya ini yang ingin saya coba sampaikan lewat forum ke forum termasuk di podcast ini ya gitu. Supaya saya khawatirnya kita mengikuti apa kata drama tadi bahwa ini kita tidak ada muatan politik dan seterusnya, kita oh ya sudah everything is just fine, kita kembali oke, data kita ini dan seterusnya. Padahal ada yang lebih besar tadi yang saya sampaikan yang menurut saya ini lebih kansnya lebih besar terjadi gitu. Melihat situasi yang ada sekarang. Oke. Saya agak sedikit tajam dikit ya. Masuk ke ranah politik tapi bukan berarti sisi negatif atau apanya lah. Anda kan ya menantu seorang tokoh gitu ya. Melihat seperti ini apa kata beliau? Terutama dalam hal ini adalah ya Pak Amin Rais gitu. Maksudnya kan beliau juga udah lama di negeri ini, beliau mantan ketua MPR waktu era saya SD SMP gitu. Saya tahu lah, maksudnya kan ya beliau bagaimanapun juga mantan pemimpin kita gitu loh. Di ranah ya MPR, DPR gitu. Jadi kalau lihat dari seperti ini apa sih? Jadi Pak Amin ini sekalipun sekarang beliau umurnya 80 tahun ya. Masya Allah. Saya ingat waktu pulang dari saya studi di Belanda waktu itu 2019 saya pulang itu. Beliau memberikan satu print out ya tentang pendirian prodi Science Data Science. Ini menarik nih, pas banget nih. Maksudnya saya bilang dalam hati saya kok Bapak aware sekali gitu ya. Bapak backgroundnya kan politik ya, tapi aware dengan perkembangan zaman. Dan beliau sangat membaca tentang AI itu sangat membaca. Jadi di beberapa kali forum itu bisa menyampaikan dengan lugas dan terurut bagaimana sekarang perang di luar sana itu ya sudah beralih juga tidak hanya yang fisik tadi tapi juga menggunakan AI, drone dan segala macam. Ya, jadi yang saya sampaikan ya beliau sangat aware dan mengikuti perkembangan itu tadi. Jadi ketika mendengar ini ya ini sesuatu yang secara teknis beliau bisa memahami gitu ya secara umum ya general picture-nya bisa, overview-nya bisa dan ya menyayangkan lah gitu. Sama seperti kita lah ya. Kok bisa terjadi? Kok bisa tidak ada backup? Ya, sekelas PDN pemeliharaannya saja 700 miliar per tahun kan, itu kita sayangkan. Itu cost operasional pemeliharaan. Expense. Pemeliharaannya ya OPEX lah operasional ya. Iya. Untuk yang keluarkan. Artinya 1,9 miliar per hari untuk memelihara pusat data tadi yang ternyata backup saja tidak dilakukan otomatis. Itu. Kalah sama iPhone saya. Waduh, iya. iPhone gue kayaknya gue dikit-dikit ngecek iCloud, iCloud. Ini udah ke backup nggak ya? Salah satu alasan kenapa saya juga punya 2 handphone juga. Nih masuk nggak ya gitu. Lihat komen-komen tuh kadang lucu itu. Ini mahasiswa kita itu dulu atau zaman dulu ya. Atau mungkin sekarang juga. Itu semalas-malasnya kalau lagi nulis skripsi itu kan backup itu mungkin sampai 6 level itu. Oh iyalah. Iya. Ini sekelas Kominfo punya sumber daya 1,9 miliar per hari untuk memelihara loh. Ya, tidak kurang apapun. Resource juga ada, maksudnya sumber daya manusia juga ada. Tapi tidak dilakukan. Nah, ini kenapa? Oke. Menurut Anda kenapa? Simple. Kapasitas. Apa yang harus dibenahin? Di-upgrade knowledge-nya. Ini kan berangkat dari tidak paham. Oke. Menurut saya ya. Dana, tapi ini dengan segala hormat ya. Dananya Pak Dokter, dananya. Iya kan mau kapasitas mau di-upgrade kan butuh manpower. Bukan kapasitas ini, knowledge. Iya knowledge kan ya minimal dari sekolahin ke sana maksudnya gitu. Oh, enggak usah lah. Backup kan enggak usah sekolah. Artinya keputusan untuk backup kan enggak perlu sekolah gitu. Maksudnya yang fundament saja itu tidak dilakukan. Lupa. Aduh, kok lupa kok secara organisasi kolektifnya enggak lupa gitu.
Ya kan enggak. Jadi ya ini mereka yang bisa menjawab, tapi kalau kita suruh menjawab menurut saya kapasitas ya gitu. Uangnya sudah ada, sumber daya sudah ada dan segala. Kenapa tidak dilakukan? Nah, nanti orang berpikir jauh lagi, jangan-jangan gimana nih? Kemarin kan belum selesai juga korupsi BTS. Ya. Iya lagi. Yang baru diusutkan yang 2 triliun yang saya dengar. Kasus yang terkena, mohon maaf, yang menteri kemarin dia. Ya ini gimana ini gitu. Nanti kan kita pasti nalar kita kan pasti nggak mau dipaksa ke sana mikirnya kan. 700 miliar hanya untuk memelihara. Itu bukan mendirikan pusat datanya loh. Setahu saya itu hampir 4 triliun. Yang sementara saja, ini pusat data yang sementara. Coba kita balik. Seandainya memang Mas Rido nih, Pak Doktor ada di pemerintahan, biar clear. Saya tahu nih, mungkin orang-orang yang nggak suka juga pasti banyak kan dengan podcast kita, tayangan kita yang episode ini gitu ya. Paham betul. Nah, makanya coba kita balik, biar memuaskan hati mereka penonton. Jadi jangan sampai analogi lainnya adalah komentator bola kan komen, lu bisa main bola nggak? Gitu kan? Yeah. Nah, coba kita pengen tahu dari APBN yang sudah disiapkan buat Kominfo terutama gitu ya. Kira-kira gimana alurnya dengan cara versi Anda lah. Jadi jangan sampai akhirnya ini kepleset sana sini gitu. Sebagai pemerintah ya? Ya, harusnya gimana coba? Pengen tahu, biar memuaskan hati mereka yang lagi nonton. Nah, sebelum saya masuk ke situ, sebagai sebuah bangsa dulu. Ada 2 hal. Inisiatif dari society, kemudian political will dari pemerintah dan DPR. Nah, menarik. Intinya apa yang kita butuhkan? Nah, masuk ke situ saja. Kalau berbicara produk supaya lebih mudah dipahami. Kita butuh infrastruktur digital ini milik kita seutuhnya. Pertama, jalan raya kan nggak mungkin ini milik umpama ya jalan raya mana Beijing dan seterusnya, jalan raya. Nah, ya ada. Ya kan lucu. Masa keluar sini terus bentar lagi ditutup oleh Xi Jinping mamanya, kan nggak mungkin kan gitu. Iya betul. Nah gitu. Itu infrastruktur mau nggak mau, terutama yang vital dulu ya. Seluruhnya nanti ya itu punya kita. Infrastruktur adalah jalur-jalur tadi, internet, pusat-pusat data, telekomunikasi dan segala macam. Ya itu yang sekarang banyak dikuasai asing, khususnya juga China. Kemudian selain itu adalah aplikasi-aplikasi. Ya, terutama yang kritikal, yang hari-hari kita itu harus punya kita. Tidak hanya punya secara kepemilikan perusahaan, tapi ada yang lebih memenuhi kebutuhan kita, lebih memahami kita. Tokped punya kita, udah dia sama TikTok ya. Justru kalau mau belanja online kita tuh 2021 401 triliun nilainya seluruh Indonesia. Sekarang lebih lagi. Tapi karena itu dari awal dari milik asing, ya, yang mendirikan asing, investor terbesar ataupun kerjasama dengan asing, sehingga 90% produk yang beredar adalah produk asing. 90% loh. Ini data pemerintahan. Jadi dari 401 triliun di 2021 kita hanya menikmati 10 triliun. Kita punya banyak UMKM, punya ini enggak? Ya Allah. Itu belanja online. Kalau kita yang punya, bayangkan. Kita punya aplikasi ya, belanja online, didukung oleh political will dari DPR dan pemerintah. Nah, ini mamanya saya Kominfo. Nanti mengajukan nih peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun undang-undang dulu lah bersama DPR. Bahwa belanja online bolehnya pakai ini. Ataupun kalau aplikasi asing, silakan jualan di sini. Kita kan nggak eksklusif ya. Boleh silakan, tapi comply dengan aturan kita. 90% produk dalam negeri. Pusat data taruh di sini. Nggak boleh di luar. Sehingga kita bisa ngawasin gitu. Artinya Anda pun kalaupun ada di pemerintahan misal gitu ya, berarti nggak alergi investasi asing dong? Jangan juga. Tapi terutama juga yang ini nasional dulu supaya hidup. Tapi supaya ada persaingan sehat juga, masukkan asing juga tadi. Ya. Jadi jangan kita menutup diri, kan nggak bagus juga. Itu tadi. Jadi aplikasi juga kita yang penting-penting terutama sosmed ya, Bang. Sosmed ya, sehingga kita punya algoritma yang memunculkan di timeline kita tuh yang positif-positif, yang kasih solusi kalau bisa muncul terus gitu. Amin insyaallah. Ya, tapi jangan yang joget-joget itu segala macam, atau berhentiin truk dan segala macam ya. LGBT ya, dan seterusnya. Judi online. Kita judi online nomor 1 sedunia, Bang. Datanya 178 juta akun judi online dari Indonesia saja. Nomor 1 dunia. Pinjaman online kita juga besar. Yaitu, jadi kita butuh aplikasi, tujuannya apa sih? Selain infrastruktur dan aplikasi, intinya kita ingin punya kontrol gitu loh. Terhadap kehidupan digital kita gitu loh. Ya. Jadi itu bisa didorong dengan inisiatif dari society, kemudian political will dari pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR itu berupa undang-undang, aturan-aturan.
yang kemudian berupa peraturan menteri dan seterusnya. Jadi bayangkan itu Bang, kalau itu semua ada kita secara terintegrasi, ya yang ini insya Allah tidak akan terjadi lah. Ini ya, dan seterusnya. Iya. Dan kalau dana, jangan-jangan mungkin mahal kali cara mengelola ini. APBN berapa sih Kominfo? Coba cek. Berapa? Coba Dimas ketik deh. Berapa dana APBN untuk Kementerian Kominfo gitu, coba deh. Nggak, maksudnya jangan-jangan ini begitu orang lagi nonton nih yang nyinyir mungkin kan ngomong gampang, kan mahal. Nah, Anda kan selaku pakar IT dan dosen IT, AI apa segala macamnya. Sebenarnya dananya tuh butuh berapa sih kayak begitu-begitu gitu loh. Contoh ya, Bang Dery ya. Saya mengelola. Ini hulu ke hilirnya ya. Ya, saya mengelola server nih untuk gambaran. Ya. Saya pernah gini, saya pernah presentasi di depan KPU. Menawarkan konsep, bukan untuk dibeli, menawarkan konsep free. E-voting berbasis blockchain yang bisa menghemat 110 triliun, sekitar 100 triliun, 90 sampai 100 triliun. Saya berikan tabelnya itu. Yang benar. Terus? Jadi membandingkan dengan sekarang yang harus cetak kertas, tinta dan segala macam, belum nanti TPS terlalu banyak. Ini pakai e-voting berbasis blockchain. Terus saya hitung satu server itu dianggap mungkin di bawah 1,5 miliar gitu. Berdasarkan pengalaman saya, karena sekarang mengelola server dengan teman-teman itu. Server untuk komputasi AI. Ada. Itu servernya saja sekitar yang lumayan itu ya. Itu 275-an juta itu ya. Itu. Tapi dibanding tadi ya, banding miliaran tadi. Ya, dibanding miliaran. Ini artinya sebenarnya murah gitu loh. Untuk gambaran ya. Itu untuk komputasi. Kalau server untuk development lebih murah. Ya, development untuk membangun aplikasi dan seterusnya. Server untuk deployment juga lebih murah. Dia untuk jalan saja untuk host aplikasi, host website itu ya spek yang rutin gitu kan. Tapi kalau komputasi kan ngebut. Komputasi AI sekarang kan pakai GPU tuh, ngebut dia. Kalau e-voting berarti kan online semua. Bukan online malah akhirnya jadi meresahkan ketika memang mudah dibajak. Kan online semua. Kan berbasis blockchain. Blockchain itu boleh tahu nggak? Ya, blockchain itu intinya kalau sekarang kan paradigma sistem digital itu lebih banyak sentralisasi. Seluruhnya di satu pusat data. Mungkin ada kopinya dan segala, tapi satu. Kalau blockchain, pusat datanya ini banyak sekali. Dia ada chain rantai dari blok-blok data. Nah, kalau mau memasukkan data harus disepakati konsorsium ini tadi. Kalau ingin merubah harus disepakati. Disitulah amannya. Itulah Bitcoin. Kenapa Bitcoin itu aman? Dan kalau transaksi agak lama kan Bitcoin itu? Kripto itu? Saya nggak tahu. Kripto. Nah, kalau kripto itu kan agak lama itu kan karena harus disepakati konsorsium. Rantai konsorsium itu. Lo harusnya mah lebih bagus dong, lebih ketat, lebih aman dong lebih ya. Aman. Lah kenapa KPU nggak setujui? Lah itu juga saya belum dapat jawaban yang clear. Artinya ya jawabannya agak normatif, mohon maaf ya. Kita kembali pada peraturan undang-undang itu yang membuat DPR dan seterusnya. Kita mengikuti saja. Oh iya, makanya ke TPS kertas-kertas gitu ya. Kertas-kertas. Menghemat 100. Dulu kita hitung 90 sampai 100 triliun. Kita kasih analogi ini bisa buat sekian banyak kampus, beasiswa dan segala macam. Tapi sayang. Ini bukan konsep kita minta apa-apa, orang kita publikasikan silahkan dipakai Pak. Tapi keren lah, saya baru dengar e-voting itu ya. E-voting dengan basis yang memang blockchain tadi nggak bisa diutak-atik ya. Isunya adalah bagaimana yang tidak ada internet gitu kan. Tapi waktu itu ketika konsep itu kita tawarkan, kita tahu ada proyek BTS 12.000 desa itu loh. Yang kemudian dikorupsi sayangnya kan. Waktu itu kan kabar gembira. Oh berarti seluruh desa terjangkau nih internet pada dasarnya. Tapi kan nggak terrealisasi karena duitnya dimakan. Plus sekarang kan ada internet seperti Starlink atau ya yang berbasis satelit itu. Jadi daerah-daerah itu kan bisa terjangkau. Ataupun nanti daerah situ pakai TPS daerah hutan-hutan. Dibagi. Tapi sebagian besar itu nggak pakai coblos tinta lagi. Saya waktu ke Labuan Bajo, ke UMKM di atas gunung ngobrol, ada kopi enak, saya penasaran tuh ke sana. Ke atas gunung. Ya, terus tiba-tiba, Mas, ini kenapa nggak live TikTok? Karena kan sekarang kan ada yang lagi sambil packing kan di live-in gitu kan, lagi bungkus bubur ayam tiap pagi, saya nonton-nontonin tuh kan. Rame itu begini, gimmicknya begini sambil ngobrol-ngobrol nyapa-nyapa gitu kan. Dia ketawa, bukan nggak mau, Mas. Saya sekian belas tahun, puluh tahun saya jadi tour guide, nemenin bule-bule, bahasa Inggrisnya bagus juga, kan padahal orang-orang lokal di situ. Ya karena saya paham lah begitu-begitu, saya juga bisa public speaking. Nah itu enak.
sinyalnya nggak ada. Hmm. Kayak begitu. Oh, pantesan susah sinyal. Saya juga sih. Itu dia. Hmm. Maksudnya kendalanya memang. Nah, tadi saya balik lagi ke tadi. Hmm. Oh, bukannya pemerintah udah merata ya? Saya baru ingat. Oh iya ya. Iya, iya. Kan diambil sama oknum. Astagfirullah. Oh, Ya, itu kendalanya. tadi. Ini dananya nih. Nah, udah dapat nih. Anggaran APBN Kominfo 2024 sampai Mei 2024 dia mengatakan Kementerian Kominfo telah membelanjakan. Ya, tapi kan sampai Mei saja. Oh, ini bukan total APBN dari 3.000 triliun itu yang disebarkan ke kementerian. Gimana cara nyarinya ya? Ya, komen di bawah deh berapa sih? Kominfo. Wah, ini udah ngeluarin data bahaya juga. Nyari-nyari juga nih penasaran. Iya, coba deh. Enggak, maksud saya gini deh, kita balikin lagi. Totalnya berapa? Kira-kira estimasi aja, nggak usah. Saya nggak minta quotation Anda gitu ya. Kan pasti kan detail banget tuh. Dan lain-lainnya juga banyak. Kira-kira uang yang dibutuhkan untuk membangun sistem sekuritas yang oke agar PDN, agar data ini terselamatkan. Kalau berbicara sistem keamanan, Nyampe 1.000 triliun. Aduh, enggak lah. 100 triliun. Enggak. Ini sistem keamanan atau sistem keamanan ya? Semua deh, ya keamanan. Kalau keamanan dulu 100 triliun ada dong. kemarin saya tanya sistem administrator saya itu. Ya, saya tanya, Mas, dia kan megang server kita tuh, ya keamanan tuh. Untuk backup yang paling mutakhir ada Pak yang 500 juta. Dia bilang gitu. Hah? Ini kan backup enggak kan keseluruhan. Siapa tahu jangan-jangan bukan backup doang. Ya kalau keseluruhan mungkin ya menurut Coba, saya mau tahu keseluruhan. Oke, ini estimasi kasar sekali. Ya saya ya. Bayangkan mungkin server dan segala macam mungkin ya. Menurut saya itu kalau miliaran itu puluhan atau ratusan. Oke, mentok 500 miliar. Oh, sudah. Lah, di bawah 500 miliar? Kalau saya ada keyakinan bisa. Lah murah ya? Lah makanya ini tadi saya ceritakan waktu presentasi di KPU, satu node pusat data ini ongkosnya kira-kira 500 juta. Dikalikan proposal kita itu ada di seluruh wilayah di Indonesia. Servernya itu. Jadi kalau perubahan satu data, ada mau maling nih data KPU ya, data pemilu, itu harus minta persetujuan seluruh Indonesia Raya gitu loh. Waktu itu. Nah, kita estimasinya adalah seingat saya 500 jutaan waktu untuk server yang untuk naruh data satu pemilu saja ya, data pemilu, data KPU. Tapi kalau pusat data ini mungkin taruhlah skalanya dibanyakkan. Kemarin kan katanya dia itu sampai ribuan virtual machine. Ribuan service yang kemarin kata Telkom itu. Ya taruhlah mungkin ya menurut saya di setengah atau 500-an itu masih masuk akal lah. Menurut saya loh. Mungkin lebih-lebih lah. Ya, kok saya ada feeling itu lebih-lebih. Satu server 500, kita butuh berapa server? Kalau 1.000 saja enggak. Ya artinya kan makanya kalau nggak nyampe 500 miliar mah ya untuk negara mah ya harusnya sih. Berarti balik lagi kalau ya apakah duitnya nggak ada atau isi skillnya nggak ada? Yang mana sih sebenarnya? Skill set kan kalau saya kan ada 3 ya, skill set, tool set. Yang anggaplah skill set sama tool set ya kan. Knowledge-nya nggak ada, tapi skillnya, tapi alatnya ada. Atau knowledge-nya ada, tapi alatnya nggak ada. Gimana sih? Knowledge ada, tapi tidak dipakai, tidak dilibatkan orang-orang yang punya knowledge. Oke. Yang membuat keputusan yang mohon maaf kurang kan gitu knowledge-nya yang membuat keputusan. Karena saya kenal banyak pusat-pusat studi teman-teman yang jago-jago gitu ya, punya pemahaman ini ya, tapi mungkin tidak dilibatkan kan gitu. Kedua, kalau APBN memang APBN kita terbatas. Tapi dibilang kalau tidak ada tidak juga. Contohnya mereka membangun 2,6 sampai 3 triliun di Cikarang tuh ya, pusat data. Itu kan sama bangunan ya, tidak hanya server ya. Itu kan rasanya kecil dibanding anggaran-anggaran yang lain. Kalau kita punya pemahaman pentingnya pusat data, harus kita miliki utuh. Kalau saya ya akan mengusulkan, atau saya mau bagian dari pemerintah akan memperjuangkan 3 triliun itu sudah, ini penting sekali. Iya berarti skill set sama tool set ya, skill setnya berarti ya. Knowledge solusi ya mudah-mudahan kedepannya juga ada orang-orang yang kompeten di bidangnya lah. Biar nggak ada begini-begini lagi. Terus endingnya gimana? Kalau ini belum ending kan ya? Ya nggak, bacaannya aja. Kan udah minta maaf hacker. Ya sudah, data itu jelas yang penting-penting tadi, yang disasar kelompok tertentu, itu menurut saya sudah dikuasai, sudah dipegang. Ya, sudah tidak ada di PDN itu loh menurut saya. Ya sekarang sekalipun nanti Kominfo mampu mengembalikan, ya sudah data-data yang tertentu, tidak semuanya menurut saya. Loh, tapi kan nggak ada backup juga ya? Nggak ada backup, Kominfo nggak punya backup. Udah hilang udah begitu?
yang justru hackernya ini punya data ya. Iya, dan dia bisa backup juga kan? Dan dia bisa, dia punya kopinya. Lah iya, kalau dia balikin juga pun dia udah punya kopinya kan? Punya. Lah, dia bilang gini, yang ini jangan dipercaya juga ya. Dia bilang kita menunggu pernyataan official dari Kominfo. Begitu mereka berhasil, kita akan menghapus secara permanen. Mereka bilang gitu. Gitu. Di pernyataan itu. Tapi terakhir, kalau Kominfo macam-macam, tanda kutip ya, macam-macam artinya berusaha mencari jalan lain. Itu kata mereka ya, mencari jalan lain itu recovery sendiri atau melibatkan pihak ketiga, kita akan mempublikasikan data itu semua. Tuh. Nah, kalau kata mereka. Gimana menurut Anda? Ya, menurut saya data itu sudah ada di mereka. Jadi anytime kita besok juga harus mengantisipasi ya. Itu mungkin sewaktu-waktu tersebar juga. Karena data di mereka kan. Oke, apa yang disebar? Paling fatalnya deh. Biar kita tahu nih, kita harus jaga-jaga nih. Apa nih? Kira-kira yang memungkinkan untuk gitu, viral gitu. Apa? Data koruptor, apa sih? Nah, kalau menurut saya nanti data-data lebih justru kalau data koruptor disimpan. Ya, yang pesan tadi kan sudah dihilangkan. Yang pesan tadi. Itu sudah dihilangkan. Jadi data koruptor nggak bisa dibocorin. Sudah filtered menurut saya. Yang kalaupun publish mungkin data-data pribadi dan seterusnya. Apa contohnya? Ya seperti kasus kemarin ya, yang mungkin berhubungan dengan data-data pribadi, mulai dari nama dan segala macam, NIK dan seterusnya. Itu kan ada di kementerian kita. Mungkin nanti data berhubungan dengan kesehatan kita, kalau kita mungkin asuransi dan segala macam ya, mungkin berhubungan dengan perbankan, kalau ada itu juga data di kementerian yang berhubungan dengan perbankan, bisa jadi itu semua. Ya, kita bisa jadi korban di masa depan itu. Ini loh yang harusnya dijelaskan oleh pemerintah gitu loh. Data apa saja kan kita nggak pernah tahu. Jadi kita berusaha merasionalisasi kan sekarang gitu. Oh iyalah, ini kementerian ini pasti punya data ini kan. Gitu. Kemendagri ada nggak? Pasti punya data kita kan. Kemenkeu pasti punya data ini juga kan. Punya. Ini kan tidak ada crisis center. Harusnya ada crisis center lah. Sehari bisa mengupdate 2-3 kali ke masyarakat. Gitu. Prof, ini kalau gue lihat kok kayaknya kayak pisau bermata dua ya. Maksudnya terlalu digital berbahaya, terlalu konvensional ketinggalan, lama dan seterusnya. Gue jadi ingat postingannya Tretan Muslim ya kemarin ya kalau nggak salah ya, yang dia juga dengan gayanya dia gitu ya, jokes dark jokesnya dia lah kayak intinya. Makanya udah gue bilang kalau mau ngurus tentang berkas, fotokopi. Sarkasnya dia tuh saya tahu maksudnya. Bacaan saya ya, fotokopi maksudnya kan sekarang udah nggak ada lagi tuh istilahnya. Datang fotokopi. Kan itu ada istilah backup sama istilah konvensional. Jadi kita bisa pegang. Kalau sekarang kan semuanya udah digital. KTP udah ke sono, ya kan data-data semua udah di situ, paspor juga udah semua udah serba scan apa segala macam gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin masih bisa kayak sekarang aja paspor saya yang keras itu tuh. Iya kan ya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kok agak mengerikan ya digital ini ya? Apa memang secara konvensional melulu gitu, fotokopi aja, atau tadi yang Anda bilang blockchain boleh digital tapi mbok yang cerdas gitu. Cara pengamanannya apa gimana sih sebenarnya nih? Jadi menurut saya memang kuncinya itu man behind the gun. Pistol ini kan bisa jadi untuk nembak penjahat, bisa juga untuk nembak orang yang baik. Oke. Tergantung siapa yang pakai inilah. Jadi memang taruhlah kita pelan-pelan lah ya, minimal pemangku kebijakan dulu lah yang di bidang digital inilah. Itu yang benar-benar harus diperbaiki dulu. Ya, dari kementerian, dari BSSN, perbaiki itu artinya kapasitas dan segala macam ya. Standar operasional dan segala macam. Jadi bukan terus kita melulu harus kita anti digitalisasi itu nanti kita akan ketinggalan juga. Padahal itu kan satu kemajuan peradaban. Kalau dimanfaatkan kita bisa melompat jauh gitu loh. Kita nanti kalau takutnya jangan digitalisasi, kita user terus nanti. Si Elon sudah ngajak ke mana, kita masih nonton video saja kan gitu kan. Nah, gitu loh. Jadi harapannya kita ini mulai juga jadi kreator, inventor gitu loh. Ini mindset yang harus itu. Jadi nggak masalah digitalisasi menurut saya, tapi yang kita perbaiki adalah dari dalam manusianya ini loh. Ya ini pelan, butuh waktu, tapi harus segera dimulai. Ya kesadaran tadi. Itu kalau dimulai secara kolektif dari pimpinan, dari kementerian, secara negara, nanti masyarakat ada program-program tertentu dibantu dengan sistem yang kondusif ya. Sistem tadi sosmed yang membangun, chatting yang membangun,
Chatting membangun itu chatting apa? Chatting yang tidak bisa forward pornografi, hoax dan segala macam. Belanja online yang membangun dan segala macam. Intinya membangun kedaulatan digital, malah kita bisa jangan-jangan jadi leading sebagai bangsa itu. Ya masuk besok IT itu mana? Mamanya nih berharap 10-15 tahun lagi. IT di dunia ini di mana gitu? Kalau di Asia, di Indonesia. Mantap Itu harapannya gitu loh. Mantap itu. Iyalah. Sekarang kan masih mungkin India, mungkin masih ya beberapa negara. Insya Allah lah. Kan memang kan tujuan kita ke bonus demografi ini kan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Betul. Nah, berarti kan keren. Indonesia Emas, data bocor ya. Kan masih ada waktu. Kan 2045-nya masih lama, Prof. Berarti sekarang lagi mulai perbaikan. Jadi dengan data bocor kan bisa jadi mungkin pelajaran untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dan ini untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu penting juga untuk belajar di bidang ini. Ya. Kita itu sekarang dari data itu ICT talent itu jumlahnya sekitar 250-an setiap 1 juta orang. Malaysia sudah 1.800, India 1.500. Nah, kita diproyeksikan 2030 kekurangan 9 juta ICT talent. Developer, UI UX designer, full stack macam-macam itu ya, front end, back end itu kalau bisa diperbanyak. Nah, ini sebuah autokritik ya untuk kampus juga untuk memperbanyak mindset praktikal. Jadi jangan hanya konseptual, jangan hanya teori saja, tapi juga mahasiswa bisa membuat sesuatu. Nah, kita membaca juga kemarin pemerintah punya program-program mendorong program vokasi ya. Jadi ini juga kita dengan teman-teman di Jogja ada inisiatif membangun Politeknik AI itu dengan 3 prodi tadi. Salah satunya ini. Ini ya? Wih, mantap. Jadi kecerdasan buatan dan robotika, sains data terapan, dan satunya rekayasa keamanan cyber. Wah, itu kapan mulainya? Semoga tahun depan sudah bisa menerima mahasiswa. 1 Januari per 1 Juli ya berarti ya? Kalau kuliah biasa September, tapi pendaftaran kan berapa bulan sebelumnya. Ini sedang mengurus. Inilah, jadi kan mungkin gara-gara gini kali, kekurangan orang-orang yang penting di bidang ini. Mungkin demand-nya banyak tapi supply-nya dikit mungkin. Kita positifnya begitu. Makanya butuh supply, makanya butuh kampus-kampus. Mumpuni ya, yang kampusnya maksudnya kan? Ini artinya supply SDM tadi talent yang iya. Nah, kita butuh kampus ya yang memang produsen untuk yang jago-jago itu membuat maksudnya sesuatu. Insya Allah nih. Insya Allah. Prof Ridho kayaknya akan turun langsung di daerah mana, boleh tahu nggak? Di Sleman, di Panjen. Nantilah kalau itu launching kita undang. Bener ya? Nanti kita bawa kawan-kawan kita kerjasama dengan, kemarin sudah MOU dengan 7 perusahaan. Jadi kita ingin jadikan seperti Silicon Valley itu loh. Mantap. Di kampus itu ada perusahaan-perusahaan. Jadi mahasiswa itu tahu ini budaya industri seperti ini. Industri itu seperti ini. Yang ngajar juga nanti dari perusahaan sebagian. Proyek-proyek tugas kuliah mereka, konsepnya itu ya, itu bukan yang dummy-dummy nanti. Tapi yang mungkin dummy itu yang 1-2 bulan pertama. Tapi masuk 3 bulan sudah skala industri. Umpama membuat robot ya. Contoh, kalau dummy kan mungkin mengikuti garis. Iya. Nah, kan kita lihat tuh. Atau mindah ya 1 kilo. Ya kan udah ada sensornya lah ceritanya ya kan. 1 kilo bobotnya. Oke untuk belajar. Tapi di bulan ketiga kita harapkan sudah mindah yang 100 kilo. Bobot industri lah. Di industri kan nggak ada mindah 1 kilo gitu kan. Enggak. Ya. Atau bukan mengikuti garis, atau mengikuti garis tapi sepanjang 500 meter bolak-balik. Seperti logistiknya Amazon tuh kan dia. Ya, tidak lagi manusia. Nah, kita ingin yang seperti itu. Makanya kita MOU dengan perusahaan-perusahaan AI, cyber security kemarin. Jadi sudah 7 dan akan mungkin bertambah 2 hingga 3 lagi. Nah, ini kan nyangkut TKDN lagi nih. Berapa orang lokal nggak nanti kerjasama sama luar kecolong lagi? Ini lokal semua. Lokal. Untuk membuktikan seberapa seberapa advance sesungguhnya SDM kita. Cuman karena tidak dilibatkan dalam membuat keputusan ya kayaknya dikit jumlah, sesungguhnya ada tapi memang masih perlu diperbanyak. Wah, mantap. Ada satu perusahaan nanti ya Bang Dery ya, kita lihat di sana itu. Siap. Itu sudah terkenal kliennya luar negeri semua. Perusahaannya di Jogja. Jogja memang kota pendidikan nih. Sleman ya berarti ya, di Slemannya ya. Di Sleman. Insyaallah. Nanti kita undang. Boleh kan mertua orang Solo. Jadi 2 jam doang. Okay. Lewat Klaten ya? Iya. Iya, lewat Klaten. Iya kan, bener kan? Iya. Aku suka bawain nyetir kalau kita mau jalan-jalan kan Solo bosen tuh. Kita ke Semarang, kita ke Jogja kan 2 jam tuh. Iya. Lewat itu kan.
Nah, nanti kita mampir-mampir. Oke, insya Allah. Kabarin aja mau kapan, nanti aku atur waktunya pas sekalian jenguk mertua. Insya Allah. Mantap. Boleh tahu nggak informasi lebih lanjut ada di mana tuh, Prof? Apa namanya, kampusnya, update-nya, berita-beritanya? Baru nama ya, karena publik IG-nya segala macam baru mau kita buat. Okay. Tapi namanya insya Allah Politeknik AI itu BMD, Budi Mulia 2. Apa tuh maksudnya? Budi Mulia 2 ini sekolahan yang yang mendirikan dulu Pak Amin dan Bu Amin. Oh ya. TK sampai sekarang SMK. Oke. Ya. Nah sekarang kita kemudian berencana untuk membuat Politeknik itu. Oh AI. iya. Pak Amin Rais juga kan memang beliau lama di Jogja waktu itu kan. Oh iya. UGM, kan karirnya di Jogja kan. Iya. Akademisi. Ya akademisnya di Jogja ya. Oh Masya Allah. Baik, kita tunggu saja lah, insya Allah lah pelan-pelan kita benahin Indonesia kita nih bersama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan presiden terpilih, wakil presiden terpilih gitu ya, memang nantinya sudah betul-betul resmi dilantik dan bisa membawa kanan kiri depan belakang atas bawahnya lah tim yang kuat juga, tim yang solid gitu. Jadi nggak cuma melibati anak muda karena memang digaungkan kan anak muda, tapi kan saya sebagai warga negara ya jangan cuma anak muda saja, tapi memang diasah juga pola pikirnya, kecerdasannya gitu kan. Ataupun sebaliknya gitu kan, mungkin senior tapi kita lihat seniornya nih yang bisa ngemongnya nih yang potensialnya seperti apa. Jangan sampai memang orientasinya taunya maaf oknum lagi, ntar duit lagi, korup lagi. Gimana mau bener ini Indonesia Mas 2045 tiba-tiba udah 45 loh nih. Jangan lihatnya paling masih belasan tahun lagi. Bentar lagi cepet. Ya kan kayaknya baru kemarin gue lulus sekolah, gue 2007 udah 2024 aja nih. Ya teman-teman ya, kita tunggulah nanti di Budi Mulia 2. Ya, insyaallah. Prof Ridho ada yang mau disampaikan ke kawan-kawan kita terutama hacker-hacker. Anda mau nyapa hacker-hacker yang kemarin kan? Enggak, mungkin yang penting gini, Yeah. kita sebagai bangsa dan negara ini saat ini, ya mari kita bangun kedaulatan digital tadi. Ini sangat penting. Yeah. Itu memang tidak hanya peran pemerintah DPR, betul, itu political will, tapi kita bisa menginisiasi sebagai society. Apalagi mungkin Bang Dery dengan jejaring sosialnya ini bisa nanti kita mengadakan lah ya event-event untuk mendorong seperti mungkin pernah dengar hackathon, Bang? Iya, tapi enggak. Jadi hackathon gitu sehari semalam. Nanti banyak muncul aplikasi-aplikasi. Nah, di situ nanti yang bagus-bagus boleh kita lanjutkan jadi skala industri dan kita bikin saya siap menjadi official media partner misalnya karena memang channelnya pengusaha, channelnya orang-orang berkarir itu memang dikasih solusi kan. Iya. Nanti kalau banyak aplikasi dari kita semua buatan anak Indonesia, kemudian juga orientasinya adalah kebutuhan kita membangun peradaban, nanti pelan-pelan kita punya kedaulatan digital gitu. Insyaallah. Banyak aplikasi tapi benar-benar positif. Oh iya. Iya kan itu ada juga katanya kan. Oh jangan. Di kementerian-kementerian ada juga yang aplikasinya banyak kata Pak Jokowi tapi nggak ada fungsi. Yang positif. Makasih Prof. Terima kasih. Saya mau ketemu dulu nih sama hackernya nih. Saya mau jewer-jewer. Kita kasih solusi.